Oke, baiklah adik-adik kelas 5. Kali ini kita belajar matematika dengan materi volume kubus. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenal dan menentukan volume kubus. Nah, ini dia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kubus merupakan bangun ruang dengan sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama besar dan semua rusuknya sama panjang. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar sebuah kubus. Ya, kubusnya merupakan bangun ruang yang sisi-sisinya terbuat dari persegi. Ya, coba kita perhatikan di sini. Ada sisi bagian depan, ada sisi bagian belakang, sisi bagian atas, sisi bagian bawah, sisi bagian samping kanan, dan sisi bagian samping kiri. Nah, sisi-sisi itu terbuat dari persegi, di mana kita sudah mengetahui persegi itu merupakan bangun datar yang rusuk-rusuknya sama panjang. Ya. Nah, adapun yang mau kita bahas di sini adalah 3 unsur yang terdapat di dalam sebuah kubus, yaitu kita nanti akan mengetahui titik sudut, rusuk, dan sisi dalam sebuah kubus. Nah, coba perhatikan keterangan yang ada di bawah ini, sifat-sifat kubus. Nah, yang pertama, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, yang mana titik sudut itu? Coba perhatikan gambar di sini. Titik sudut itu yaitu inilah, yang A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kalau kita hitung banyaknya titik sudut dalam sebuah kubus adalah 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Tuh, paham ya adik-adik ya? Nah, bagian yang kedua, kita akan mengenal sisi. Di dalam sebuah kubus terdapat 6 sisi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada bagian depan, bagian belakang, atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Nah, apa saja nama-namanya? Perhatikan di sini. Yang pertama ABFE, ABFE itu yang depan ya. Terus yang kedua BCFG, nah itu yang di samping kanan. Terus yang ketiga CDHG, CDHG itu yang di bagian belakang. Terus ADHE, ADHE bagian samping kiri. ABCD, ABCD itu bagian bawah, dan yang terakhir EFGH bagian atas. Ya, jadi sisi dalam sebuah kubus itu ada 6. Ya, paham ya adik-adik ya? Lalu yang ketiga, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ya, rusuk itu garis-garisnya. Ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya. Nah, apa saja ke-12 rusuk kubus tersebut? Perhatikan di sini. Yang pertama ini ada AB, ya, BC, CD, AD, AE, BF, ini yang tegak BF, CG, ini CG yang tegak juga, DH yang tegak juga, FG yang ke belakang ya, FG, GH ini yang di belakang GH, dan EH. Jadi ada berapa total seluruh rusuk adik-adik? Ada 12 rusuk di dalam sebuah kubus. Jadi kalau kita ulangi sekali lagi, titik sudut dalam sebuah kubus ada 8, sisi dalam sebuah kubus ada 6, dan rusuk dalam sebuah kubus ada 12. Paham ya adik-adik ya? Oke, berikutnya kita akan mencari atau menentukan volume sebuah kubus. Perhatikan di sini keterangannya.
Jika panjang rusuk kubus itu disimbolkan dengan S, ya, maka rumus volume kubus adalah sebagai berikut. Volume kubus sama dengan S kali S kali S, atau bisa kita sederhanakan menjadi S pangkat 3. Ya, contoh nih. Hitunglah volume kubus yang panjang rusuknya 9 cm. Panjang rusuknya 9 cm, ya. Berarti untuk mencari volume kubusnya S kali S kali S, atau 9 dikali 9 dikali 9, hasilnya 729 cm kubik. Kenapa harus pangkat 3? Karena dia volume. Volume itu satuannya adalah kubik, makanya pangkat 3, ya. Jadi volume kubus itu adalah 729 cm kubik. Paham ya adik-adik ya? Nah, contoh soal berikutnya, ya. Di sini sudah kakak buatkan sebuah kubus yang panjang rusuknya 12 cm. Pertanyaannya, volume kubus di samping titik-titik cm kubik. Nah, jadi karena rusuk kubus tersebut panjangnya 12 cm, maka bisa kita jawab seperti ini. Volume sama dengan S kali S kali S sama dengan 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm lagi, ya. Jadi berapa hasilnya adik-adik? Ya, jadi hasilnya 1728 cm kubik, ya. Paham ya? Nanti coba dilatih-latih lagi, dilihat bukunya. Kalau ada contoh-contoh soal untuk mencari volume kubus, coba dikerjakan biar lebih paham. Baiklah, selanjutnya kita bahas hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3 atau akar kubik, nanti istilah lainnya ya adik-adik ya. Oke. Nah, di sini coba kita perhatikan ada tulisan 5 dan ada angka 3 yang letaknya di atas dan tulisannya lebih kecil. Nah, itu artinya 5 ini adalah bilangan pokoknya dan 3 ini adalah pangkat. Nah, jadi si 5 ini dia sudah punya pangkat. Nah, berarti kalau kita baca ini adalah 5 pangkat 3, gitu ya. Nah, 5 pangkat 3 itu artinya bukan 5 kali 3 adik-adik ya, tapi 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5 lagi, sampai 3 kali dia dikali, ya. 5 pangkat 3, 5 dikali 5 dikali 5, berarti hasilnya 5 kali 5 itu 25, dikali 5 lagi hasilnya 125, gitu. Nah, kalau kita balik, ya, kalau kita balik, akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Nah, 125 ini tadi adalah hasil dari perkalian 5 sebanyak 3 kali, atau 5 pangkat 3 tadi, ya. Jadi kalau 5 pangkat 3 hasilnya 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, coba perhatikan di sini adik-adik. Di sini sudah ada bilangan kubik dari 1 sampai dengan 1000, ya. 1 itu dihasilkan dari 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, coba adik-adik perhatikan ini. Ini namanya bilangan kubik. 1, 8, 27 sampai 1000 ini namanya bilangan kubik, karena bilangan itu dihasilkan dari pangkat 3 sebuah bilangan. Ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan antara pangkat 3 dengan akar pangkat 3 tadi, kita ambil contoh nih yang 6 pangkat 3 nih. Jadi kalau 6 pangkat 3 sama dengan 216, maka 216 akar pangkat 3-nya adalah 6. Contoh lagi nih yang kedua nih. Kita ambil yang 8. 8 pangkat 3 hasilnya 512. Maka akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Nah, coba perhatikan yang ini ya. Tadi di sini tertulis 8 pangkat 3 sama dengan 512. Nah, kakak tulis lagi di sini 8 pangkat 3 sama dengan 512. Maka
akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Nah, coba kakak lisankan, kakak tanya, berapakah akar pangkat 3 dari 64? Iya, hasilnya 4. Sekali lagi, berapakah akar pangkat 3 dari 729? Ya, hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 tersebut? Nah, pertama ada cara faktorisasi prima namanya. Ya, contoh, tentukanlah akar pangkat 3 dari bilangan 729. Nah, seperti contoh yang sebelumnya tadi udah kakak bilang tuh hasilnya 9 kan? 9 dikali 9 dikali 9 namanya hasilnya 729. Nah, cara tersebut bisa kita tentukan atau bisa kita cari dengan faktorisasi prima adik-adik. Nah, coba perhatikan sini. Masih ingat kan faktorisasi prima kan? Kita bagi dengan bilangan prima. Ya. Awalnya kita bagi dulu dengan 2. Kalau nggak bisa dengan 2, naikkan lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nggak bisa lagi, kita bagikan dengan bilangan berikutnya, bilangan prima berikutnya itu 5. Oke. Nah, perhatikan sini, 729. Kalau kita pakai bagi 2 dia tidak bisa karena 9 itu ganjil. Ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, berarti dibagi 3. 729 dibagi 3 hasilnya 243 adik-adik. Terus 243 ini kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 81. 81 ini kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 27. 27 kita bagi 3, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, semuanya sudah merupakan bilangan prima. Tidak bisa lagi kita bagi, ya. Nah, 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke 6-nya kita kurung dia. Itu menandakan bahwa bilangan-bilangan tersebut sudah bilangan prima. Oke, nah maka kita lanjutkan penulisannya seperti ini. 729 itu sama dengan 3 pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Karena 3-nya ada 6. Tuh, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita tuliskanlah seperti ini. 729 sama dengan 3 pangkat 6. Maka akar pangkat 3 dari 729 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya, kenapa kok ada 2 Kak 3 pangkat 3-nya? Karena 6-nya kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 dia jadi 3 pangkat 3, 3 pangkat 3. Kan kalau kita gabungkan jadi 3 pangkat 6 kan? Oke. Terus di sini sama dengan 3 pangkat 3 tadi kalau kita akarkan 3, 3-nya habis mati. Nah, jadi tinggal 3 dia. Begitu juga dengan yang berikutnya. Tinggal 3. Ya. Maka kita kalikanlah 3 kali 3 sama dengan 9. Gimana? Paham? Oke, ini kakak buat soal latihan untuk kita, ya. Tentukanlah akar pangkat 3 dari bilangan A 216, B 1728. Nah, untuk yang A coba perhatikan ya. Kita buat faktorisasi primanya. 216 dia bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 108, dibagi 2 lagi hasilnya 54, dibagi 2 lagi hasilnya 27. Nah, sementara 27 sudah tidak bisa lagi dibagi 2 karena dia ganjil, maka kita bagi 3. Ya, 27 dibagi 3 9 dan 9 dibagi 3 3. Ya. Nah, kita kurungin angka-angka yang sudah merupakan bilangan prima. Oke. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 2-nya tadi ada 3 kali dan 3-nya juga ada 3 kali. Berarti 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tuliskan akar pangkat 3-nya. 216 akar pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini yang tadi nih. Kita masukkan dia ke dalam akar pangkat 3. Nah, lalu bilangan yang di dalam akar pangkat 3 ini, pangkat 3-nya akan jadi hilang. Karena 3 dibagi 3 kan 1. Jadi di sini artinya pangkat 1. Jadi 2 pangkat 3 kita akarkan 3. Itu hasilnya jadi 2. Terus yang di sini juga 3 pangkat 3 kita akarkan 3 jadi 3. Nah, maka hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6.
Begitulah adik-adik untuk mencari akar pangkat 3 dari 216. Nah, untuk yang 1728 coba adik-adik dulu yang kerjakan ya. Nanti kalau sudah bisa, udah dapat hasilnya, kirimkan ke WA. Oke, coba kita perhatikan soal latihan yang ada di modul nih yang nomor 4. Soalnya, jika volume sebuah kubus 2744 cm3, maka panjang rusuk kubus itu adalah berapa? Ya. Nah, kalau diketahui volume untuk mencari panjang rusuk, maka kita gunakan akar pangkat 3. Ingat ya adik-adik ya, untuk menentukan panjang rusuk kubus yang diketahui volumenya, kita gunakan akar pangkat 3. Berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan cari akar pangkat 3 dari 2744 ini. Yuk kita cari sama-sama. Nah, ini dia adik-adik. Jadi untuk mencari akar pangkat 3 dari 2744 tadi, kita gunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasinya ya. Nah, karena di sini bilangannya genap, bisa kita bagi 2. 2744 bagi 2, ini hasilnya 1372. Bagi 2 lagi hasilnya 686. Bagi 2 lagi hasilnya 343. Nah, ternyata 343 ini sudah tidak bisa dibagi 2, dibagi 3 pun tidak bisa, bagi 5 pun tidak bisa. Harus kita bagi dengan 7. Nah, hasilnya adalah 49. 49 ini bisa dibagi 7 lagi, yaitu hasilnya 7. Nah, inilah bilangan-bilangan yang kita kurungin, inilah hasil bilangan primanya, yaitu 2-nya ada 3 kali, 7-nya ada 3 kali. Nah, maka dapatlah seperti ini adik-adik. Akar pangkat 3 dari 2744 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Karena masing-masing ada 3, si 2 ada 3, si 7 juga ada 3. Nah, kita keluarkan angka-angka dasarnya. Berarti 2 pangkat 3 kita akarin 3 jadi 2, 7 pangkat 3 kita akarin 3 jadi 7. Hasilnya berarti 2 dikali 7 yaitu 14. Ada nggak pilihannya adik-adik kalau kita perhatikan sini? Ya, bagian D jawabannya ya. Jadi panjang rusuk kubus yang volumenya 2744 ini adalah 14 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi adik-adik kakak tugaskan untuk mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 6 ya. Nih, nomor 5 dan nomor 6. Oke, silakanlah.